Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu la ya akramul akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat saya yang sedang beriktikaf di Masjid Pulai yang kita cintai, terutama sekali imam yang bertugas pada malam ini yang telah mengetahui salat fardu maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah menilai ibadat kita, menilai ibadat salat, menilai ibadat yang lain juga. Supaya ibadat itu dinilai Allah, banyak benda yang perlu dilakukan. Pertama sekali, arahan yang terdapat dalam ayat yang dibaca imam tadi. Selalu ayat itu dibaca di mana-mana masjid ya. Dan rata-rata kita semua hafal ayat itu. Dari damit lagi. Anak-anak mungkin kalau dibaca dah hafal surah An-Nas ya. Surah An-Nas. Surah An-Nas ni seperti yang sering disebut namanya An-Nas. Surah manusia. Tapi isinya di dalam, fokus isinya tentang waswasil khannas. Gangguan si khannas. Syaitan iblis yang mengganggu manusia sebelum solat, dalam solat, lepas solat, yang mengganggu manusia sebelum masuk masjid, dalam masjid, lepas keluar masjid. Lepas keluar masjid balik ke rumah sembahyang Isya, diganggunya orang tu. Habis sembahyang tadi, langis. Berlaku tu, apalagi zaman sekarang ya. Itu kita diperingatkan, qul a'udzu birabbin nas. Qul itu perintah, arahan, wajib dilakukan. Qul, mintalah perlindungan Allah, berdoalah, bacatah. Apa mau dibaca? A'udzu birabbin nas ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahi samil alim. Yang penting kita wajib meminta perlindungan Allah. Ada lagi ayat lain nanti di surah lain, banyak lagi tu ya. Ini contoh saja, 6 ayat pendek. Saya rasa kalau diperhatikan dengan baik, cukuplah bahan ataupun modal untuk selamat. Karena bila orang itu menerapkan ayat surah An-Nas ini, dia tidak dikacaukan lagi insya-Allah oleh khannas tadi. Dalam ayat lain juga Allah menjamin akan membela hambanya yang meminta perlindungan Allah. Banyak seperti dalam surah, ada surah Al-A'raf, ada surah lain-lain juga menyatakan orang itu akan dilindungi Allah. Dalam surah Hijr ada ya. Iblis sendiri mengatakan, orang yang meminta perlindunganmu ya Allah, tidak mampu aku mengacaunya. Itulah tujuan surah An-Nas ni ya. Jadi bila solat tadi, saya teringat nak menyorot serba ringkas lah tentang surah An-Nas sebagai peringatan ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang jelasnya dalam surah ini kita disuruh meminta perlindungan Allah daripada Rabb. Qul a'udzu bi rabbin nas. Kita disuruh minta daripada Rabbun nas. Allah juga Malikin nas. Allah juga Ilahin nas.
Jadi 3 nama ataupun sifat Allah disebut sini sebagai Ar-Rabb, sebagai Al-Malik, sebagai Al-Ilah. Yang kita minta perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan gangguan si khannas. Dari kejahatan gangguan si khannas. Karena seperti yang dikatakan tadi, musuh ini bekerja bertungkus lumus. Bagi orang beramal, diganggunya sebelum beramal, semasa beramal, dan sesudah beramal. Kalau boleh, amal tadi sia-sia. Itulah kerjanya. Subhanallah. Dikatakan juga di sini, setan iblis yang mengganggu itu ada 2. Ada 2 jenis. Dan targetnya, yang dia target sudurin nas, hati maksudnya. Dia akan kacaukan hati. Bila dia sudah menguasai hati manusia, nanti tangan pun turut, mata pun ikut, semua anggota badan tunduk ikut kehendak hati tadi. Sumber kejahatan itu ada 2, minal jinnati wan nas. Jinnah, syaitan yang halus yang tak nampak. An-nas itu manusia yang bertukar watak. Bodinya manusia, engine-nya syaitan. Sebut lagi dalam ayat lain. Dalam surah Al-An'am dikatakan syayatinul insi wal jin. Syaitan jin dan syaitan manusia. Di sini dalam surah An-Nas, jin didahulukan, minal jinnati wan nas. Dalam surah Al-An'am, manusia didahulukannya. Itulah ya, sedikit peringatan. Jadi kita wajib memohon perlindungan Allah. Surah ini diletakkan di penutup Al-Quran. Artinya apa? Sangat penting sekali. Mana-mana karya manusia ya. Kalau karya manusia lah biasanya penutup itu macam rumusan, Mbak. Jadi rumusan hidup ini apa? Kita berhadapan dengan iblis 24 jam. Jangan lupa. Jadi maka kita diingatkan supaya memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita ini siri kedua dari perbincangan minggu lepas ya. Kita dah lihat dia punya teks cerita antara orang alim dengan jemaah. Macam mana orang dulu berkomunikasi dengan orang alim. Macam mana orang alim berkomunikasi dengan jemaah. Akhirnya mendapatkan satu rumusan. Rumusannya perenggan yang terakhir di kolom 2 tu di atas sekali ya. Ini rumusan. Rumusannya, orang yang banyak dosa senang saja menghapuskan dosa. Ikutlah ini perenggan ini ya. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, sekarang yang perlu Anda hendaklah berusaha membaiki sisa usia Anda. Orang ini umurnya sudah 60 tahun, lupa saat meninggal dunia, lupa saat masuk kubur. Orang itu bila dia lupa nak mati, lupa nak masuk kubur, itu hatinya sudah rosak. Seharusnya orang beriman selalu ingat nak mati. Zikir-zikir yang kita baca ya, zikir pagi petang, zikir siang malam, zikir naik kenderaan, mengingatkan kita tentang mati. Contohnya apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Munqalibun itu mengingatkan saat mati. Kalau kita nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Amut itu mati. Kalau kita bangun tidur, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nusyur itu hari kemudian. Zikir-zikir harian itu banyak yang dikaitkan dengan sama ada saat kematian ataupun hari berbangkit. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanallah, subhanallah, tentang kematian, tentang azab neraka. Jadi bila orang itu lupa saat kematian, berarti hatinya sudah dikacaukan oleh khannas tadi. Ataupun kata ulama, khannas sudah bertempat di hatinya,
lalu dia melupakan benda yang patut diingat dan mengingat benda yang patut dilupa. Subhanallah. Orang tu bila sudah dikacaukan oleh musuh, yang patut diingat lupa, yang patut dilupa ingat. Subhanallah, subhanallah. Baiklah, jadi kata Fudail, kalau ingin bertaubat, ingin berhijrah, ingin membaiki lembaran hidup, kata Fudail, anda hendaklah berusaha membaiki sisa usia anda. Allah akan mengampuni keadaan anda pada masa lampau. Ini dia. Kita karena bermuhasabah, kita karena bertaubat. Itu dia caranya. Kalau orang itu masih belum lagi ingin bertaubat, masih lagi hanyut dalam kelalaian, kejahatan masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, dikumpulkan semuanya. Ini ramai di kalangan manusia ya. Ramai di kalangan manusia yang bila mati menyesal. Tengok ayat dalam surah Al-Mu'minun. Dalam Quran ada surah Al-Mu'minun ya. Surah kita ni orang-orang beriman, Pak. Peringatan Allah dalam surah Al-Mu'minun, orang yang menyesal masa nak mati, lalai. Lihat halaman 348 ayat 99 dan 100. Halaman 348 bagi yang pegang Quran ya. Kalau dekat Solihin dah sering disebut ayat ni. Patutnya orang yang masih sedar, yang ingin membaiki perjalanan hidupnya, yang membaiki amal ibadahnya, patutnya selalu ingat ayat ni. Ayatnya pendek saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 99 dan 100 ya. Hatta iza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Hatta iza jaa ahadahumul maut. Bila orang tu tahu ruhnya sudah di penghujung, tahu nyawanya sudah di penghujung, kehidupannya sudah di penghujung, tahu nyawanya sudah mau dicabut, orang tu tahu dia. Ini cerita si lalai ini ya. Cerita orang yang lengah dan lalai, saat dia tahu dia mau mati, diminta kepada Allah. Qala rabbirji'un. Ya Allah, jangan cabut dulu ya Allah. Jangan tah dulu. Saya belum bertaubat lagi. Saya belum beristighfar lagi. Rabbirji'uni. Ya Allah, sambung dulu nyawa sedikit lagi. La'alli amalu salihan. Saya ingin merebut amal saleh. Kalau yang belum pegang Quran, saya nak pegang Quran ya Allah. Selama ini tangan ini tak mau pegang Quran ya Allah. Tangan yang tak mau pegang Quran, tangan bermasalah. Mata yang tak mau tengok halaman Al-Quran, mata yang bermasalah. Hati yang tak mau mikirkan Al-Quran, hati yang sakit menderita. Karena Quran ini ubat. Quran ini penyelesai masalah. Dia tak mau ambil obat. Dia tak mau menyelesaikan cara hidupnya. Berarti hidupnya akan kusut. Di hari yang orang tu tak baca Quran, hidupnya bertambah kusut, hatinya semakin sakit, keadaan semakin rumit. Orang dulu kalau malam hari tak baca Quran, siang hari menangis. Subhanallah. Rasulullah SAW masa di era Madinah, baginda akan memantau perihal sahabat-sahabat Nabi dari lorong ke lorong, dari simpang ke simpang. Rumah ini mengaji, rumah ini mengaji, rumah ini mengaji. Pagi-pagi nanti Rasulullah akan cerita sama sahabat, tadi malam saya lalu di samping rumahmu, saya dengar kamu membaca Quran. Iya kan? Iya, kata Rasulullah. Wah, saya tidak tahu tuh, saya tidak sedar. Kalau saya tahu Rasulullah memantau bacaan saya baca lebih baik, lebih best lagi katanya. Subhanallah. Pernah Rasulullah lalu di samping rumah seorang wanita warga emas membaca Quran sambil menangis.
Itu apa namanya? Mencajing iman. Apa namanya? Menghanyutkan dosa. Baca Quran sambil menangis, yang dibacanya satu ayat saja. Satu ayat diulang-ulangnya. Ayat itu ayat bertanya. Ayat itu ayat pertanyaan. Jumlah istifhamiyah. Ayat bertanya. Yang ditanya pada dasarnya Rasulullah, karena ayat itu turun kepada Rasulullah. Kemudian kepada setiap individu umat. Dibacanya satu ayat berulang kali sambil menangis. Rasulullah dengar di luar. Baginda menangis mendengar terharu. Ayat ini ayat bertanya. Rasulullah menjawab di luar. Ini bertanya, di luar menjawab. Yang di luar menangis, yang di dalam rumah menangis sambil berdoa. Begitulah cara berinteraksi dengan kalamullah ya. Ayatnya kalau di Solihin dah selalu disebut permulaan surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau bukan time of Covid, biasanya hari Jumat selalu dibaca ya. Pasangan kepada sabihis itu biasanya hal ataka. Ini dah lepas Covid, tak dengar lagi ayat itu dibaca. Patutnya dibaca juga ya, walaupun dibagi-bagi. Tak baca semuanya, bagi dua kah? Hal ataka hadisul ghasyiyah dibacanya. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Dibaca sambil menghayati, sambil bertadabbur, sambil menangis dan berdoa. Apa maksud ayat ini? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sampai tak kepadamu cerita hari kiamat? Sampai tak? Sampai mesej tak? Kalau dulu rata-rata jemaah zaman dulu mereka baca Quran, mesej sampai. Mereka faham hari kiamat itu macam mana. Lalu masjid mereka penuh. Masjid mereka penuh. Karena dikatakan dalam Quran, orang yang beriman kepada hari kiamat itulah yang akan memenuhi masjid. Tengok ayat dalam surah At-Taubah ya. Dalam surah At-Taubah halaman 189 ayat 18. Orang yang mengimani hari kiamat itulah yang ringan langkahnya ke masjid. Boleh dibaca ya. Ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Baru permulaan ayatnya ya. Yang rajin mengimarahkan masjid itu orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada hari kemudian. Karena kita dipanggil atas nama Allah, dipanggil dengan Allahu Akbar, dipanggil dengan asyhadu an la ilaha illallah, dipanggil dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipanggil dengan hayya 'alas salah, dipanggil dengan hayya 'alal falah. Sahabat Nabi zaman dulu ada ceritanya yang dia sudah uzur, sudah sakit tenat, Pak. Tapi telinganya masih berfungsi, dia masih terdengar azan. Lantas waktu azan berkumandang, azan maghrib ini ceritanya. Azan maghrib berkumandang, diminta sama ahli keluarga, bawalah saya ke masjid. Kata ahli keluarga, Tuhan kan sudah uzur, sakit tenat, tapi saya masih mendengar azan. Tidak sampai hati saya. Bila saya mendengar hayya 'alal falah, saya tak pergi mengaga. Saya tidak mendatangi panggilan. Saya tidak memenuhi panggilan hayya 'alal falah. Saya duduk rumah. Tak mungkinlah katanya. Dibawalah orang tadi, diusung ya ke masjid. Sembahyang maghrib belum habis 3 rakaat sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan ya, macam mana keadaan manusia yang di penghujung nyawanya, di penghujung usianya. Belum habis 3 rakaat sudah meninggal dalam saf. Subhanallah. Baik. Kembali kepada surah Al-Mu'minun tadi, orang yang cuai, yang tak siap nak mati, lupa akan mati, hatta iza ja'adahul maut, bila maut sudah sampai,
Qala rabbi irji'un. Ya Allah, jangan dulu dicabut ruhku ya Allah. Saya belum ready lagi. Cerita orang yang siap dicabut ruhnya ada juga dalam surah Fussilat nanti kalau sempat. Cerita yang excellent nak meninggal, siap nak meninggal, ada juga ceritanya dalam Quran untuk panduan kita nih. Ada cerita orang gagal, ini dia. Gagal hidup. Gagal hidup. Bila mati datang, ya Allah jangan dulu ya Allah. Dia tahu matinya bermasalah. Nah, dulu dah pernah disebut ya, orang tuh kalau matinya bermasalah, katanya dalam hadis Sahih Bukhari, bila sudah disolat, sudah dimandi, dikafan, dan disolat, dan dibawa ke kubur, katanya menangis tuh mayat, menangis, meratap, meraung, sebut dalam hadis Bukhari. Baiklah, di sini rayuan orang yang nak meninggal tadi minta disambung nyawanya sudah dijawab di sini. Kala, tak boleh dah katanya. Kala, tak ada peluang lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Tak dapat dipindah lagi saat kematian itu. Kalau setakat bercakap saja boleh, tapi tidak akan dilayan. Ini maksudnya di sini ya. Jadi itulah kata Fudail, kalau kita menyesali perbuatan yang lalu, Allah akan mengabaikan dengan syarat halaman hari ini dan besok diubah dengan amal saleh seperti yang disebut dalam surah Furqan yang ada di sini dalam kertas ini, illa man taba wa aman wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatim hasanat. Orang itu kalau sudah bertaubat, tandanya taubat diterima Allah, dia beramal saleh. Bukan taubat saja ya, dia mengubah cara hidupnya. Orang itu dosanya akan dipadam, akan diganti dengan pahala. Itu hebatnya Allah. Karena Allah itu Ghafur, Allah juga Rahim. Allah itu Ghafur, mengampun dosa yang besar-besar. Tidak ada yang besar pada sisi Allah. Allah itu juga Rahim, sangat menyayangi orang yang beriman. Begitu kata ulama ya. Boleh kita lihat poin pertama daripada pengajaran yang tersirat. Tadi ceritanya apa pengajaran yang diambil, yang tersirat di balik yang tersurat. Orang beriman harus ataupun mesti lah ya. Kalau harus bahasa seberang itu mesti. Orang beriman mesti membaca yang tersirat. Karena dalam kehidupan ini yang tersirat itu banyak, yang tersurat itu sedikit. Ini Quran yang tersurat nampaknya tidak tebal, tidak besar ya. Bukalah tafsir, itulah makna yang tersirat daripada Al-Quran. Akhirnya disurat ya, ditulis. Akhirnya tidak tersirat lagi. Ini dalam cerita yang pendek ini ada dalam 25 poin yang tersirat. Nomor 1, mukmin perlu mendekati ahli ilmu dan para salihin dengan cara yang berkesan. Generasi awal Islam, bila mereka masuk masjid, di antara doa mereka yang terdapat dalam catatan sejarah, apa doanya? Allahumma yassirli jalisan salihah. Ini doa orang zaman dulu. Nak masuk masjid, di samping doa masuk masjid, di samping niat i'tikaf, lepas dia sembahyang sunat tahiyatul masjid atau sebelumnya, mereka berdoa, Allahumma yassirli jalisan salihah. Ya Allah, saya ingin berjumpa dengan orang yang saleh, ingin komunikasi dengan orang yang saleh, ingin curhat, mencurahkan kenangan, mencurahkan isi hati, mencurahkan suka duka. Seharusnya orang beriman nih bila jumpa selalu bertukar cerita, take and give ya, al-akhdhu wal ata. Itu yang betul. Bukan masuk masjid diam kemudian keluar tidak ada apa-apa. Itu bukan cara orang dulu. Kalau cara macam ini Fudail jumpa dengan jemaah terus tanya, komunikasi terus.
Dan cerita macam ini banyak sekali. Ini satu contoh saja ya. Jadi maka jemaah perlu mendekati ahli ilmu dan para salihin dengan cara yang berkesan bagi menyiram ketandusan rohani dengan ilmu yang bermanfaat. Dalam doa tadi pun ada juga ya doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Doa Nabi Muhammad ya. Ya Allah, saya memohon perlindunganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Tengok di belakang nih. Kriteria ilmu yang bermanfaat di sini ada 7. Ini pendapat Imam Ghazali ini. Di belakang sekali di bawah, ilmu yang bermanfaat nomor 1, ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Bila kita dengar takut, bila kita dengar takut. Takut itu penting. Takut sifat terpuji, sifat mahmudah yang wajib ada dalam hati. Kata ahli hikmah, ra'sul hikmati makhafatullah katanya. Induk ilmu itu takut kepada Allah. Ra'sul hikmati makhafatullah. Induk asas al-hikmah itu ilmu maksudnya. Ilmu itu kuncinya, asasnya, induknya takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi nomor 1, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takut kepada Allah. Nomor 2, ilmu yang mau membantu orang itu menyingkap kelemahan diri. Kita banyak kelemahan. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Patutnya kita ni katanya karena ada personal file. Kata Imam Ibnu Qudamah, kita ni patutnya ada personal file. Kita tulislah dalam file tadi sifat-sifat tercela yang ada pada diri. Ditulis. Berapa contohnya? 10. Kemudian dibuat solusinya apa? Sifat-sifat mahmudah. Nak mengetahui keaiban diri, antara lain kata Imam Ibnu Qudamah, kita akan ada personal file. Dan dia mengajar kita. Dia mengajar cara membuat file tuh. Dalam kitab namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Bukunya ada bahasa Melayunya berjual. Sudah pernah terbit bahasa Melayu dengan tajuk yang sama. Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Orang tuh kalau ingin baik mesti ada file persendirian, senarai sifat-sifat yang tak baik di sana. Sifat-sifat yang elok juga, ataupun dibuat dengan sifat-sifat yang baik dulu. Sifat yang baik nomor 1, jangan tinggal sembahyang berjemaah. Nomor 1. Yang kedua, jangan terlambat takbiratul ihram. Nomor 3, jangan tinggal sembahyang sunat rawatib. Contohnya. Keempat, jangan tinggal sholat tahajud. Contohnya. Yang kelima, jangan lekang tangan dengan Al-Quran di waktu-waktu mustajab. Kita berinteraksi dengan kalamullah. Nomor 7, contohnya merebut istighfar di waktu sahur. Ada dalam Quran ya. Ada agenda namanya agenda mukmin, merebut istighfar di waktu sahur. Nomor berikutnya, mesti bertambah ilmu hari-hari. Jangan berlalu satu hari ilmu tak bertambah. Nomor berikutnya, mendekati sahabat yang saleh, mendekati ulama, membaca karya ulama, menjaga penggunaan masa dengan kemas. Jangan pergi masa itu kepada benda yang tak ada nilai. Itu contohnya kata Imam Ibnu Qudamah. Tapi dalam Ibnu Qudamah itu nomor 1 katanya menangisi dosa terdahulu. Kita pikir-pikir dosa yang bertimbul, kita menangisinya, katanya itu bagi mereka termasuk salah satu sifat mahmudah. Kemudian sifat tercela boleh juga opposite kepada tadi, tinggal sholat berjamaah, tinggal takbiratul ihram, tinggal sembahyang sunat. Subhanallah, serba tinggal, tak ada baca Quran, tak ada istighfar di waktu sahur. Boleh dicatat contohnya. Kalau dilihat karya Imam Ibnu Qudamah itu dia akan lebih detail lagi. Yang jelasnya
Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat nomor 2, ilmu yang merangsang orang itu mengetahui kelemahan dirinya supaya untuk berhijrah dan memperbaiki. Yang ketiga, mendalami ibadat yang dilakukan. Salat contohnya. Ibadat salat perlu didalami, perlu dibaharui. Jangan salatnya tak meningkat. Karena meningkat ya. 4, menyingkap kecacatan dan kelemahan ibadat untuk diperbaiki. 5, mengurangkan hati cinta dunia. Dunia ini penghalang ya. Kata ulama, yang mengganggu dalam ibadat ini, garis besarnya di belakang ada disebut nanti. Di poin nomor 7. Yang mengganggu dalam beribadat ini, kenapa orang tu malas beribadat, kenapa malas ke masjid, kenapa susah nak berbuat taat. Garis besarnya penghalangnya ada 4. Ada bahasa Arabnya di situ ya. Al-qawati' arba'ah, asy-syaitan wan nafs wad dunya wal khalq. Penghalang berbuat ibadat ini ada 4. Di sini nomor 1 syaitan dicakap. Kita dah bicara tadi ya, serba sedikit. Yang kedua nafsu orang itu sendiri. Kalau bicara tentang nafsu ni, kami dekat Soleh sudah 19 siri membincangkan perihal nafsu. Dah 19 kali pertemuan. Mungkin besok lusa lah ya, hari Senin. Hari Senin pertemuan yang ke-20 bicara tentang nafsu. Orang tu kalau dia tak tahu nafsu, susah hidupnya. Itu maka Rasulullah berdoa ya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha. Doa Rasulullah supaya Allah membantu baginda mengusai nafsu. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah usailah nafsuku ini agar bertakwa kepadamu. Wa zakkiha, tolonglah tazkiyah, bersihkan nafsu ini supaya bersih dan berkembang. Baik, nafsu dunia dan khalq itu manusia. Jadi itulah dia perintah ya. Kita karena berusaha menjauhi perintah cinta dunia dan sebaliknya memupuk cinta akhirat. Macam mana nak cinta akhirat? Macam mana nak cinta surga? Macam mana nak takut ke neraka? Sering membaca karya orang saleh, baca Quran. Dalam Quran hampir setiap halaman ada cerita hari kiamat, ada cerita surga, cerita neraka, ada cerita orang saleh, cerita Nabi Muhammad, cerita Nabi ini, umat ini. Ada juga yang tak bisa ya. Terakhir, meningkatkan kesadaran Anda tentang tipu muslihat syaitan itu penting, wajib. Seperti yang dikatakan tadi di awal tazkirah, Allah memerintahkan, perintah Allah itu wajib. Qul a'udzu birabbin nas. Wajib hukumnya menyelamatkan diri dari gangguan syaitan. Itu maka dikatakan di antara kriteria ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyingkap kelemahan ataupun ilmu yang menyingkap tentang perdaya syaitan. Karena kita ada cakap tadi, kalau kita tidak awas, memang amal ibadat itu semuanya di habuan syaitan. La haula wala quwwata illa billah. Disuruhnya orang itu ke masjid, disuruhnya pergilah katanya. Tapi balik rumah nanti dia punya. Balik rumah tukar watak. Patutnya watak masjid, watak itu juga wataknya di rumah. Ada orang tidak, balik rumah tukar watak. Besok pergi masjid lagi, balik rumah tukar watak. Pergi tempat lain, wataknya berubah. Itu permainan iblis. Pergi haji, pergi umrah. Patutnya semangat haji umrah itu balik rumah, balik ke negeri masing-masing, dibawa semangat tanah haram tuh, semangat multazam, semangat raudhah. Masuk Ramadan, okeylah pergilah masjid katanya. Lepas Ramadan balik lagi. Ini Ramadan dalam 2 bulan lebih ya. Orang dulu masuk bulan Rajab dah siap-siap nak masuk Ramadan dah. Orang dulu 2 bulan sebelum Ramadan dah siap-siap nak masuk Ramadan. Katanya 6 bulan sesudah Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya Ramadan tadi tak rosak.
Saya baca dalam sejarah orang saleh, 2 bulan 3 bulan sebelum Ramadan dah siap nak masuk Ramadan. 6 bulan sesudah Ramadan masih berdoa supaya Ramadan tadi jangan dirusak. Kebanyakan manusia yang tak tahu tidak. Poin nomor 6 ni meningkatkan kesadaran mengenai tipu daya setan. Karena setan tu pintarnya begitulah. Sebelum beribadat, semasa beribadat, setelah ibadat juga. Subhanallah. Baiklah ya. Kita lihat satu poin lagi atau 2 lagi. Perlunya ahli ilmu menjinaki hati jemaah agar mesej diterima jemaah dengan mudah. Itu tadi Al-Imam Fudail bin Iyad, macam mana dia nak mendekati jemaah, ditanya tentang usia dulu. Dari menanya usia tadi barulah dia masukkan dia punya benih-benih iman ke dalam hati orang tadi. Nomor 3, jangan lupa bahwa hidup ni berjalan. Kita ni namanya perjalanan hidup ya. Persinggahan pertama alam barzah itu singgah saja. Dalam Quran dikatakan orang mati itu hatta zurtumul maqabir. Yang mati itu macam orang ziarah kubur dia. Macam pergi melawat saja. Karena era sesudah itu lagi lama ya. Kalau dalam kubur itu dikatakan ziarah, di atas bumi ini dalam hadis dikatakan seperti orang menyeberang jalan saja. Abirus sabil, seperti orang menyeberang jalan saja. Nabi yang paling panjang usianya dalam sejarah Nabi Nuh. Pernah ditanya usia Nabi Nuh mungkin lebih 1000 tahun. Masa dia berdakwah disebut dalam Quran 950 tahun. Tapi usianya semua mungkin lebih 1000 tahun. Katalah 1000 tahun. Pernah ditanya, Nuh, macam mana kamu dapati dunia ini? Yang usianya 1000 tahun, saya rasa macam saya masuk bilik ataupun rumah, ada 2 pintu. Masuk dari depan, keluar ke belakang. Itulah yang 1000 tahun itu. Apalagi lah kita ni yang tak sampai 100. Mudah-mudahan sampai ya usia 100 dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Persinggahan pertama alam barzah, seterusnya hari pembalasan. Sesudah itu kita tahu ya, fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Ada yang dalam jannah, ada yang dalam azab neraka sa'ir. Nauzubillah. Maka ulama dulu mengarang buku apa namanya? Syarus Salikin. Salik itu orang sedang berjalan. Hidayatus Salikin, panduan kepada orang yang dalam perjalanan. Tadi ada disebut nama buku Minhajul Qasidin. Qasidin itu orang yang berjalan juga. Orang dulu bila mengarang buku disesuaikannya dengan keperluan asas manusia. Salikin, Sairin, Qasidin, begitu ya. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Kita baca istighfar ni, istighfar yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat baginda. Waktu sahabat bertanya macam mana bisanya beristighfar, kata Rasulullah, baca Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagus kita niatkan untuk diri, untuk isteri, ahli keluarga, mak bapak dan umat Islam semuanya ya, supaya dapat menyeluruh. Kita baca 3-4 kali. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Di belakang ya, halaman terakhir sekali. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Cantik dijadikan wirid, boleh juga dibaca dalam sujud. Insyaallah nanti kalau ada masa kita terangkan. Kita buat namanya ini istighfar 12 dalam satu. Ada 12 hikmah fadilat yang terdapat dalam istighfar ini. Mudah-mudahan Allah selalu mendengar istighfar kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.